Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita masih berbicara tentang sistem peredaran darah. Fokus kita kali ini, kita akan berbicara sedikit tentang macam-macam peredaran darah yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, untuk macam peredaran darah tidak terlalu banyak materinya. Ya, kita akan pelajari semuanya, insya Allah. Untuk peredaran darah terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada sistem peredaran darah besar dan ada sistem peredaran darah kecil. Nah, apa bedanya antara peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil? Kita akan bahas ya langsung setelah kita bahas peredaran darah kecil dulu ya. Nah, bisa kalian lihat ya di sini ada bagan yang menjelaskan tentang sistem peredaran darah ya, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, untuk peredaran darah kecil, secara singkatnya kita mulai dari jantung ya. Jadi darah itu akan dikirim dari jantung menuju paru-paru. Nah, setelah sampai di paru-paru ya, dan akan nanti dikembalikan ke jantung ya. Kalau untuk nomornya di sini bisa kalian lihat ya, peredaran darah kecil itu mulai dari bilik kanan ya, terus naik ke arteri pulmonalis ya, atau arteri yang menuju ke paru-paru ya. Ini adalah arteri yang satu-satunya yang miskin oksigen ya. Selain ini, arterinya pasti akan memiliki oksigen yang banyak. Nah, dari arteri pulmonalis ini akan diteruskan ke paru-paru. Ya, ada proses pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen ya. Kita sudah belajar di sistem pernafasan dulu. Dari situ akan dikirimkan ya kembali ke vena pulmonalis ya, menuju ke arah jantung, tepatnya di serambi kiri. Nah, ini untuk peredaran darah kecil ya. Ini tidak berputar situ aja ya. Jadi setelah ada satu peredaran darah kecil, nanti darah tersebut akan berpindah sistem ke peredaran besar. Nah, ya. Ini untuk memudahkan kalian ya, tadi udah kita pelajari jantung ya, menuju paru-paru kembali ke jantung. Nah, dari jantung ya, ini dari segi darahnya ya. Darahnya itu banyak karbon dioksidanya dan miskin oksigennya yang berasal dari seluruh tubuh ya. Asalnya dari peredaran darah besar ya, nanti yang akan kembali ke peredaran darah kecil ya. Nah, karbon dioksida itu akan diubah menjadi oksigen ya saat di paru-paru ya, proses difusi antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, saat kembali ke jantung ya, nah darahnya ini akan kayak oksigen lagi ya, hasil dari pertukaran yang ada terjadi di paru-paru. Nah, ini untuk peredaran darah kecil ya. Lanjut. Nah, kita peredaran darah besar ya, sama ya. Kenapa sama? Ya karena hanya berputar di seluruh tubuh kita ya, nggak bisa keluar kecuali kalian luka atau gimana. Nah, itu nanti keluar dari tubuh kalian. Oke, kembali lagi ke peredaran darah besar ya. Ini akan jauh lebih panjang. Kenapa? Karena akan mencakup seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kecil hanya ke paru-paru, kembali ke jantung ya. Nah, kalau peredaran darah besar itu dari jantung
ya ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Nah, lebih detailnya ya, setelah tadi ya, setelah proses peredaran darah kecil, ya kan kembali ke serambi kiri. Nah, dari serambi kiri itu akan kembali ke peredaran darah besar ya. Kalau di sini berarti di nomor 4 alias bilik kiri. Nah, dari bilik kiri akan diarahkan kepada aorta. Aorta ini adalah arteri terbesar yang ada di tubuh kita, ya, kaya akan oksigen ya. Dari aorta ini akan disebarkan ya, didistribusikan ke arteri-arteri yang ada di seluruh tubuh. Ya. Jadi dari arteri dipindah ke seluruh tubuh ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, dari situ akan kembali lagi ke pembuluh darah vena ya. Nah, dari vena ini akan kembali ke serambi kanan. Nah, vena ini akan membawa darah yang banyak mengandung CO2 untuk kembali diputar ke peredaran darah kecil. Nah, lebih jelasnya ya, kalau sama seperti tadi kita akan belajar dari sisi darahnya. Apakah dia kaya oksigen atau kaya karbon dioksida ya. Jadi untuk peredaran darah besar ya, karena setelah dari peredaran darah kecil, darah itu akan kaya dengan oksigen. Nah, darah yang kaya oksigen ini akan disebarkan seluruh tubuh ya, supaya ada pertukaran ya, supaya tidak jenuh. Nah, darah yang akan diangkut kembali ke jantung itu akan membawa darah dengan penuh karbon dioksida ya, hasil pertukaran dari seluruh tubuh. Nah, nanti dari sini dia akan berputar kembali ke peredaran darah kecil. Ya, jadi perlu diingat ya, darah itu berputarnya bukan hanya di darah besar saja atau di peredaran darah kecil saja. Jadi, misalkan setelah selesai peredaran darah besar satu kali, dia akan pindah ke peredaran darah kecil. Setelah selesai peredaran darah kecil, akan kembali lagi peredaran darah besar, darah kecil lagi, darah besar lagi, darah kecil lagi, dan seterusnya. Ya, nanti kita di sini belum belajar darah, ya, di mana darah itu diproduksi dan bagaimana darah yang sudah selesai tugasnya di tubuh. Ya. Nah, ini adalah salah satu keajaiban ya yang Allah berikan kepada kita ya. Sebenarnya kalau kita sering berpikir, ya ternyata tubuh kita ini lebih rumit ketimbang mesin-mesin yang ada di dunia. Bayangkan ketika jantung ini misalkan satu rusak atau bolong sedikit, maka nanti akan berpengaruh besar kepada tubuh kita. Nah, kalian sebagai umat muslim ya wajib mempercayai bahwa Allah telah memberikan kita ya bentuk yang sebaik-baiknya, dan bagaimana cara mensyukurinya, kita harus menjaga ya sistem organ kita yang kita pelajari dari awal ya, dari pernafasan, pencernaan ya, hingga peredaran darah. Nah, kurangnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.